materi yang tak ada gunanya. Jadi jangan kita melihat ini tidak ada gunanya, ada untuk kepentingan akademik. Kenapa ini dibuat seperti parit seperti ini? Tentu kita berpikir, oh ini jalurnya air gitu. Kok jalurnya air? Apakah ini bentuknya seperti moncong gitu? Berarti kita berbicara kalau ini berbentuk seperti air, berarti ini sangat penting. Atau jangan-jangan bagian dari ritual ibadah. Kan kita bisa berhayal, berimajinasi. Kalau kita lihat di buku sejarah, mungkin kita langsung lipat ke bukunya. Bosan pun mengantuk gitu. Jadi museum ini bukan hanya museum orang-orang Cina. Kita kan membayangkan, mungkin udah ada yang pernah kemari ya? Ini museum kota Cina. Kita seolah-olah membayangkan ini berada di Guangzhou atau di Tiongkok atau dan sebagainya. Tidak. Museum situs kota Cina ini bukan hanya tentang peradaban Cina, dari berbagai seluruh peradaban. Sejak abad 11, orang-orang datang kemari berdagang, melakukan perdagangan. Kita sambil jalan, kita bukan di kelas nih ya. Jangan kita membayangkan di kelas saya ngasih kuliah itu tidak. Orang-orang yang datang kemari itu meninggalkan barang-barang seperti ini. Sejak abad ke-11 mereka datang membawa ini. Nah, digali ditemukan peradaban. Kalau tidak ada barang-barang seperti ini, kita tidak tahu ada peradaban di sini. Jadi kalau kita membayangkan, Pak, kok pecah-pecah gini kok disimpan sih, Pak? Bang, kok yang pecah-pecah gini kok disimpan, Bang, gitu. Bukan, kita bukan melihat pecahan yang seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Barang-barang yang ada di seteling ini dia berbicara gitu. Jangan kita melihat bentuk fisiknya sempurna atau tidak sempurna, pecah atau utuh, tidak. Tapi bagian dari dokumentasi bahwasanya ini bagian dari penting sejak abad 11 sampai abad ke-16. Sejak abad ke-16, VOC pun sudah ada datang kemari, sudah ada melakukan kontak dagang. Kalau kita berpikir-pikir kan, jauh-jauh mereka datang asal dari asalnya, dari pulau mereka, dari negara mereka lah. Kalau kita berbicara bentuk negara gitu. Kalau abad 11 itu belum ada konsep negara, masih dalam bentuk kerajaan. Kalau kita membayangkan mereka jauh-jauh datang dari asalnya, dari tempat mereka, ngapainlah datang kemari? Kan nggak mungkin cari jodoh, ya kan? Kalau ada laki-laki jauh-jauh dari rantau perapat datang ke rumah kalian, itu pasti cari jodoh. Tapi kalau mereka seperti itu datang kemari, bukan mencari jodoh, tapi melakukan sesuatu kontak dagang. Bukan hanya juga kontak dagang, tapi tempat persinggahan gitu. Mereka menyinggahi tempat ini, mereka bermukim di sini, mereka membentuk rumah ibadah di sini, mereka melakukan ritual ibadah di sini, dan tidak ada perkawinan silang dengan masyarakat sini. Artinya apa? Mereka hanya sekedar sebagai pedagang, pelaut gitu, orang-orang pelaut. Jadi yang ada kita berdiri di sini itu kita berada di air di abad ke-11. Disinilah kapal-kapal itu bersandar. Makanya itulah menjawab kenapa museum ini bentuknya seperti kapal. Karena kapal pada masa itu disinilah dia bersandar. Dan kita ini berada di jalurnya air. Permukimannya di mana? Di mana, Bang? Permukiman ada di seberang. Disinilah permukiman itu. Makanya ditemukan batu bata. Nah, mungkin adik-adik semua bertanya, kok ini seperti ada lubang buaya ya gitu kan, tempat zaman PKI ini. Nah, kalau kita telusuri rumah warga yang ada di sini, di bawah rumah warga itu terdapat seperti ini. Jadi waktu zaman saya kuliah seperti adik-adik hari ini, ya waktu penggalian ditemukanlah seperti ini. Kenapa dibiarkan seperti ini? Beginilah menggambarkan bahwa batu bata yang ada di sini, pecahan keramik seperti ini ditemukan di sini. Kalau kita simpan di bawah kita tidak akan tahu kan, makanya disimpan. Ya, apa gunanya kita menyimpan pecahan? Bukan pecahan yang kita lihat, tapi bentuk sisa peradaban yang ditinggalkan di sini. Jadi waktu saya zaman mahasiswa masih ingusan, masih tahu bercewek-cewek gitu kan, masih belum pandai bercewek-cewek seperti adik-adik seperti kerjaan saya waktu mahasiswa ya seperti ini di bawah dosen saya kemarin. Dan ini lubang yang sengaja kami tinggalkan untuk adik-adik bisa melihat langsung bagaimana sih arkeologi itu, dunia arkeologi itu. Ini nggak pakai traktor, nggak pakai cangkul, memakai sendok tanah itu, memakai sendok yang apa namanya yang orang kerja bangunan skop, skop yang bukan besar ya. Jadi di sinilah dikorek gitu. Jadi kalau kita bongkar lagi di sini semua di kampung ini, semua tuh seperti ini. Artinya apa? Di sini terjadi tempat perjumpaan kebudayaan. Di sini terbentuk suatu peradaban yang modern pada masa itu.
mereka membangun struktur bangunan, mereka membangun rumah ibadah, mereka berinteraksi, mereka melakukan kontak dagang, dan kapal-kapal mereka bersandar di sini. Kalau kita bilang di sinilah oyo mereka, red doors mereka, nginap. Ya toh, kalau kita pergi keluar kota, kalau capek kan cari red doors kan? Ya, membayangkannya seperti itu. Ngapain mereka singgah kemari? Namanya berlaut. Tentu ada gelombang, ada badai, ada dan sebagainya. Mereka datang kemari. Mereka akan kembali lagi ke negara atau ke tempat asal. Dan mereka akan datang kemari. Begitulah cerita-cerita itu terbentuk. Bahwa sini terjadi permukiman, bahwa sini terjadi tempat interaksi antar kebudayaan, baik dari masyarakat lokal di sini dengan masyarakat atau warga-warga bangsa yang ada di luar dari daerah ini. Jadi membayangkan seperti ini, beginilah dunia arkeologi itu. Yang mirip seperti lubang buaya. Oke, saatnya adik-adik bertanya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau mau informasi lebih lanjut, yang pakai Android bisa scan ini, bisa mencari informasi yang ada tentang museum. Lembar kerja yang aku kirim ke WA itu kan pertanyaan-pertanyaan. Ada yang mau kalian tanya aja. Ya, silakan. Coba yang mana yang buat penasaran ya kan Pak? Iya Bu. Ada yang mau bertanya? Nah, apa sih kepentingannya bagi